Bestie, welcome back to Tasya First. Dan di episode kali ini episode yang cocok banget buat kalian yang percaya adanya parallel universe. Aku sedikit-sedikit percaya sih. Kalian percaya nggak? Katanya tuh ada universe lain ya selain yang kita tinggalin saat ini gitu. Kalau kalian percaya, hari ini aku akan menceritakan cerita tentang kota Saranjana. Nah itu tuh kota yang dipercaya sebagai kota maju yang gak bisa dilihat dengan kasat mata manusia biasa. Tapi makin kesini kayak semakin banyak gitu loh. Kayak bukti-bukti atau kayak orang-orang yang pernah melihat dan pernah ada interaksi dengan kota Saranjana tersebut. Sampai ada filmnya, ada bukunya gitu, ngerti gak sih? Penasaran ceritanya? I will spill the tea here in Tasya First. Oke, sebelum aku mulai ceritanya, aku mau info dulu kalau cerita kota Saranjana ini udah turun-menurun ya, khususnya di antara warga Kalimantan. Jadi sebenarnya nggak ada yang tahu juga kebenaran aslinya, tapi beneran banyak orang yang mempercayai keberadaan kota ini, disclaimer ya. Nah aku mau ceritain pertama-tamanya dulu nih, kenapa sih ada kota Saranjana tuh dari kapan gitu ya. Ini udah lama banget sebenarnya, udah dari tahun 1845 ada seorang naturalis kebangsaan Jerman, dia namanya Salomon Muller. Nah Salomon Muller itu sedang meneliti flora dan fauna di Indonesia waktu itu. Nah terus habis itu jadi dia bikin peta dengan judul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo. Itu nama peta bikinan Salomon. Dan Salomon ini bukan orang sembarangan ya, jadi dia tuh emang udah ahli banget dan expert di bidangnya gitu loh. Terus di dalam peta itu terletak Saranjana. Nah bisa di-insert nanti ya petanya di area Indonesia. Padahal yang kita tahu dan kayak kita denger kan nggak ada gitu ya daerah dengan nama Saranjana ya kan. Nah Muller sendiri mendeskripsikan wilayah tersebut dengan nama Tanjoeng alias Tanjung Saranjana. Saranjana kalau tulisan zaman dulu ya. Di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya di perbatasan dengan wilayah Pulau Kijang dan juga Pulau Kerumputan gitu. Jadi ada di sini. Wih, si paling peta. Apakah kalian melihat sungai? Muller itu bukan orang sembarangan, dia seperti aku bilang tadi ya, dia itu anggota dinas kehutanan Hindia Belanda yang dapat pelatihan khusus membuat peta dari Museum Leiden di Belanda. Jadi dia kayak agak nggak mungkin bohong nggak sih? Keliru mungkin ya, manusia nggak ada yang sempurna. Tapi kalau dia bohong kayaknya kayak lo ngapain bohong, kayak tujuannya dia bohong mau juga buat apa gitu. Nah peta ini bukanlah salah satunya yang menyatakan ada kota Saranjana juga. Jadi tambah membuat orang tuh kayak wah ini Saranjana ada beneran nih. Karena tahun 1869 terbit Kamus Belanda karya Johannes Vet yang menyatakan bahwa ada Saranjana juga. Jadi ada dua nih yang udah ngebuktiin ada Saranjana di tahun 18-an itu. Nah sekarang aku akan persingkat ya. Kota Saranjana ini berlokasi di pulau kecil di bawah pulau besar Kalimantan. Tapi secara administratif masuknya tuh ke Kabupaten Kota Baru guys. Konon katanya kota Saranjana itu pusatnya di desa Oka-Oka. Letaknya di paling bawah Kalimantan. Dan Saranjana ini adalah pulau kecil yang terdapat pepohonan, bukit dan di sekelilingnya itu tuh laut. Jadi sebenarnya kota Saranjana itu katanya pepohonan, laut gitu. Tapi secara legenda konon Saranjana itu punya kaitan yang erat dengan legend pengeciptaan Gunung Sebatung. Cerita ini udah turun-menurun di masyarakat Kota Baru. Jadi pulau laut itu merupakan daerah kekuasaan kerajaan Halimun yang dipimpin oleh Raja Parakudiang. Nah Raja Parakudiang ini punya dua anak, namanya Samburanjana dan Sambu Batung. Nah biar mereka damai, sang raja memberikan kedua anaknya ini wilayah masing-masing nih buat jadi kekuasaannya mereka gitu kan. Dan Sambu Batung itu ke alam manusia yang menjelma Gunung Sebatung. Kalau Samburanjana itu yang membangun kota yang lebih maju di alam sebelah yang kemudian berevolusi jadi Saranjana. Jadi dua anak ini yang satu dikasih
kota permanusiaan, yang satu lagi kota paralel universe gitu sama si rajanya nih dibangunnya gitu kan. Nah jadi itu dia legenda yang beredar di masyarakat daerah sana juga. Nah makin penasaran kan kota Saranjana tuh kayak gimana sih dan penduduknya tuh kayak gimana, iya kan? Nah kalau lihat Pulau Saranjana dengan kasat mata, katanya tuh emang kecil kalau pakai kasat mata. Hanya bukit, pepohonan yang dikelilingi laut seperti yang tadi aku bilang. Tapi katanya sebenarnya aslinya di dunia mereka itu tuh Saranjana tuh besar banget. Bahkan bisa sampai membentang se-Indonesia. Gimana coba caranya? I don't know. Selain itu lintas waktunya juga beda. Jadi katanya kalau misalnya di sana tuh 3 hari, di sini tuh 3 minggu gitu. Jadi waktunya beda banget. 3 hari sama 3 minggu. Lu bayangin gak kalau misalnya kita kerja di Saranjana? Deadline-nya, Kak ini Kak briefnya, deadline-nya 3 minggu, katanya 3 hari gitu. Jadi kayak wah kayaknya lebih maju gitu ya. Jadi kota itu tuh punya gedung yang tinggi, katanya kotanya tuh ibarat metropolitan yang maju banget, bahkan majunya tuh melebihi Jakarta. Soalnya katanya gedung-gedungnya itu tuh gemerlap banget, gemerlap beling-beling karena dilapisi oleh emas. Tapi ada kekurangannya nih, kalau kalian ke sana kalian nggak bisa pulang gitu. Bahkan mereka katanya ada pos imigrasinya juga. Jadi kayak ada kantor imigrasi, ada perkantoran, sekolah, bahkan ada tempat rekreasi juga untuk penduduknya. Jadi bisa dibilang dunia mereka itu 11-12 kayak dunia kita, tapi nggak 11-12 deh kayaknya. Kayak lebih 11-15 mungkin ya. Terus mereka itu melakukan aktivitas yang sama kayak kita juga. Bahkan katanya physically mereka itu juga wujudnya sama seperti manusia, cuman mereka tuh nggak punya filtrum bibir. Filtrum tuh kalau buat kalian yang nggak tahu tuh ini nih, coba di zoom ke aku. Nih, filtrum tuh ini nih, 2 garis yang ada di kita semua pasti punya filtrum bibir. Nah tapi katanya kalau penduduk Saranjana tuh nggak punya filtrum bibir. Terus katanya denger-denger orang-orang di Saranjana tuh jauh lebih cantik dan lebih ganteng dibanding kita gitu. Katanya mereka disebut dengan orang bumian. Mereka juga berkomunikasi dengan bahasa Banjar katanya. Karena katanya ada beberapa orang yang bisa berkomunikasi dengan mereka nih, orang dari dunia kita. Seperti kayak mediasi manusia dan masyarakat Saranjana. Mereka juga menggunakan pakaian yang sama kayak kita. Tapi mereka katanya suka pakaian cerah terutama warna kuning kayak gue. Insert baju nikahan saya. Mungkin kayak gini orang-orang di Saranjana, you never know ya. Karena kuning katanya warna keramat di Kalimantan yang berkaitan dengan culture. Kuning juga artinya tuh kemewahan dan juga kemuliaan. Gak salah gue kawin pakai baju kuning. Jadi gimana sejauh ini menurut kalian kira-kira udah ada belum sih orang yang beneran masuk ke alam sana? Dan penasaran gak sih gimana sih cara masuk ke kota Saranjana itu gitu? Penasaran gak? Ini dia caranya. Secara ada imigrasi ya, jadi kalian harus antri dulu di imigrasi mungkin ya, bawa paspor. Jadi masyarakat daerah Kota Baru ada beberapa dari mereka yang menjadi juru kunci. Jadi di Kota Baru tuh ada manusia biasa yang menjadi juru kunci dari kota Saranjana. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat Saranjana. Jadi gimana caranya mereka bisa dipercayai? Pasti udah ada komunikasi dong antara mereka dan orang Saranjana sampai dia diangkat jadi juru kunci gitu. Jadi selain jadi juru kunci pasti mereka juga jadi informan dan mediasi antara dua alam ini. Katanya cara mereka berkomunikasi itu kemungkinan besar ya kayak astral projection. Jadi yang komunikasi itu bukan secara fisik, tapi arwah atau ruh jiwanya gitu loh yang kesana. Aku kayak percaya sih, gue tuh percaya banget gitu-gituan soalnya. Aku percaya kayak bisa aja jadi mereka kayak cuman zone out, ruhnya berkomunikasi sama orang yang ada di Saranjana. Kayak mungkin banget gak sih, karena dunia ruh tuh ada. Bahkan kayak kita tuh memang harus percaya dengan alam lain gitu kan, kalau di Islam ya kan. Terus sebelum lanjut kepoin tentang juru kunci kota Saranjana, aku juga kepo yang katanya ada kunci muka untuk kulit glowing yang ada di depan saya ini. Nggak lain dan nggak bukan, yaitu Wardah. Tapi kali ini aku mau first impression ya. Jujur aku agak basi kenapa aku baru first impression. Padahal ini produknya udah lumayan lama aku sering dengar ya, Wardah Crystal Secret. Dan sebenarnya ini dua-duanya cocok banget buat kondisi kulit aku. Karena
main fokusnya itu untuk menghilangkan dark spot, untuk mencerahkan, dan juga di sini itu untuk melembabkan gitu. Ya, karena katanya penelitiannya dia bisa 3 kali lebih melembabkan dari ceramide. Jadi sebenarnya ini cocok banget buat kulit aku. Jadi why not kita try on first impression today. Pertama kita akan cobain dulu serumnya. Kita lihat teksturnya ya. Oke, teksturnya lumayan thick. Kayak gini. Aku akan aplikasikan di muka. Please lihat muka aku before. Ini aku sengaja bare face hari ini karena kita akan skincarean bareng pakai Wardah Crystal Secret. Jadi di sini tuh ada kandungan 3% tranexamic acid, terus ada alpha arbutin. Nah, tranexamic acid itu dia itu terkenalnya tuh untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat atau noda-noda hitam. Nah, noda hitam tuh banyak ya, kayak ada flek, ada dark spot karena matahari, bekas jerawat tuh juga termaksud bagian dari flek, ada flek karena tanda penuaan. Nah, itu tuh bisa semua dihilangkan. Alpha arbutin juga terkenalnya untuk mencerahkan, ya kan? Jadi klaim-klaimnya tuh itu gitu. Terus teksturnya cepet banget nyerapnya, terus nggak yang kayak bikin becek gitu sih. Lihat deh, kayak kalau di aku pribadi langsung nyerap aja, kayak kulit aku terasa seperti tidak menggunakan apa-apa, super ringan banget gitu. Terus kita akan pakai ini, dia ada brightening day creamnya. Sama, dia juga pakai alpha arbutin di sini, tapi enaknya buat kalian yang suka mager pakai double-double produk, di sini langsung ada SPF-nya guys. Jadi moisturizer yang bisa menghilangkan dark spot, bisa mencerahkan, tapi langsung ada SPF 35 dan PA+++. Jadi langsung nih pakai ini adalah pakai sunscreen gitu. Jadi penggunaannya mungkin harus agak banyak ya kalau buat kalian sun protecting. Nah, ini dia yang bikin kulitnya kelihatan kayak lebih bright gitu. Tapi aku yakin pasti nanti setelah menyerap lama-kelamaan dia akan mulai merata lagi sama kulit. Nah, tadi aku bilang kan kayak bisa 3 kali lebih cepat memperbaiki skin barrier dibanding ceramide. Tahu nggak kenapa? Karena di sini ada teknologi trilogi skin barrier. Nah, itu yang bikin dia 3 kali lebih cepat dan lebih efektif dari ceramide, ya kan? Dan zaman sekarang tuh orang lagi fokus emang memperbaiki skin barrier dan itu bagus sih menurut aku, karena kalau skin barrier rusak mau pakai apa aja nggak bakalan mempan gitu. Jadi kalian bisa banget coba ini karena menurut aku ini paket lengkap. Udah ada trilogi skin barrier, ada alpha arbutin, dia bisa ngilangin dark spot, ada SPF-nya pula, terus hasilnya se-glowing ini. Seketika glowing gue, kayak orang-orang dari Saranjana. Ya kan, kayak jadi lebih fresh, glowing walaupun aku bare face. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Kalian must try ya. Nanti kalau kalian mau aku review lebih lanjut, aku mau pakai sebulan, aku juga bisa. Stay tune aja. Sekarang kita akan lanjut lagi ngebahas kota Saranjana. Yaitu tadi kita sampai di tahap ngebahas ada juru kunci. Juru kunci ini manusia biasa yang bisa berkomunikasi dengan orang di Saranjana. Ya. Dan dia kayak tadi tuh cara berkomunikasinya tuh dengan jiwa gitu ya. Jadi bukan dianya ngobrol, physically ngobrol sama orang Saranjana, tapi jiwanya. Salah satu juru kunci yang terkenal itu namanya Puak Bela. Puak itu tuh artinya bapak. Jadi Puak Bela itu artinya bapaknya Bella. Nah kalau Ahmad tuh berarti Puak Ayang gitu ya, karena dia bapaknya Ayang. Nah, Puak Bela ini menjelaskan ada 3 cara. Katanya cuma ada 3 cara untuk kita bisa masuk ke kota Saranjana. Kali aja ada yang mau ya kalian. Pertama, mereka tersesat atau hilang ke kota Saranjana secara tidak sengaja. Ini yang cara yang paling tidak enak sih, jujur. Kayak, gue gak kebayang, udah gitu gak bisa balik lagi. Gimana? Apalagi handphone ke bawah gak ya? Di Saranjana ada handphone gak? Handphonenya bisa komunikasi nggak ke dunia sini, kita nggak tahu gitu. Yang kedua, orang-orang terpilih. Dan pasti orang-orang terpilih ini memiliki alasan di baliknya. Misalnya, mau dijadiin saudara, atau orang Saranjana ada yang naksir, jadi dinikahin, dan lain-lain. Yang ketiga, caranya itu ditemenin sama juru kunci. Dan emang diizinkan sama orang-orang dari Saranjana. Jadi misalnya kalian kayak datengin Puak Bela, terus kalian izin, saya Tasya, saya pengen ke kota Saranjana, terus nanti Puak Bela akan komunikasi dulu ke orang Saranjana, terus kayak, oh boleh, tapi bawa ya Wardahnya gitu. Kayak, mau coba nih saya, mungkin kita nggak tahu kan, bisa jualan di situ, ya gitu. Bisa tiga cara, aku pilih cara ketiga sih, karena kalau cara yang tersesat agak serem. Dan ini banyak yang terjadi gitu ya. Nah Besti,
misteri kota Saranjana ini tuh sampai sekarang pun masih jadi pembicaraan orang-orang. Karena sejak dulu pasti ada juga beberapa cerita dari orang-orang mengenai kota Saranjana. Seperti pembelian barang sampai konser gaib yang dilakukan musisi yang pastinya kalian tuh udah sering banget dengar sebenarnya. Iya gak sih? Di tahun 1980 pemerintahan Kota Baru kaget banget karena tiba-tiba kedatangan alat berat dari Jakarta yang katanya ternyata sudah dibayar lunas. Sesampainya di Kota Baru, si kurir tuh bilang kalau alat-alat ini tuh dipesan untuk kota Saranjana. Terus warga-warga sampai bingung kayak kota Saranjana tuh nggak ada, secara administratif tuh nggak ada, tapi barangnya udah lunas. Dan alat-alat ini apa? Alat-alat ini kan kayak truk gitu, terus kayak tron-tron gitu, bukan kayak obeng atau palu gitu, bukan alat-alat gede di udah lunas gitu kan. Orang bingung nggak sih kayak gue juga pasti bingung banget kayak ini buat kemana gitu. Yang kedua, cerita mobil. Cerita lain ada juga nih datang dari kiriman mobil mewah yang katanya sudah dibayar lunas. Dan sekali lagi kurirnya bilang bahwa pesanan ini katanya datangnya dari kota Saranjana. Konon katanya terkadang pada kurir itu tuh seperti didatangkan seorang dari Saranjana dan mereka tuh nyuruh kurirnya untuk taruh di dalam suatu tempat yang ditinggal aja. Terus nanti tiba-tiba barangnya hilang gitu. Jadi mungkin di situ tuh kayak gudangnya gitu ya. Kayak ada tempat khusus. Udah taruh aja situ, terus nanti barangnya hilang gitu. Yang ketiga, cerita konser. Seperti ya, ini kayaknya ini yang paling terkenal karena aku pribadi juga udah tahu nih cerita konser ini. Jadi salah satu musisi terkenal ternama Indonesia ya, inisial A, pasti kalian juga udah familiar banget. Si musisi terkenal ternama yang berinisial A ini lagi tour dan dia juga ke area wilayah situ. Dan dia bilang kayak penontonnya tuh rame banget sampai 12.000 penonton gitu. Dan mobilnya dia itu benar-benar diparkir di backstage yang ada tangga. Jadi kayak misalnya nih dia nyanyi di luar gitu ya, terus dia ke backstage, turun tangga tuh langsung mobil. Jadi dia langsung masuk mobil. Tau-taunya habis masuk mobil, dia keluar, kok cepat banget 12.000 orang ini tiba-tiba nggak ada, kayak sepi gitu. Kayak mungkin cuma sekitar 2.000 orang doang. Herannya tuh akses masuk itu tuh juga cuma satu. Dan jedanya itu tuh antara si musisi ini naik mobil untuk selesai acara konsernya itu tuh cuma 5 menit. Masa iya 12.000 orang secepat itu hilangnya? Dan yang terakhir, yang terbaru ini juga aku udah tahu nih, ada cerita penampakan kota. Jadi ada, waktu itu tuh sempat viral juga ya di sosmed, seorang perempuan, kalau nggak salah tuh dia seorang dokter ya, yang berkunjung ke suatu tempat yang diyakini dekat di daerah Saranjana gitu. Terus dia tuh foto tengah malam, ya kan, foto malam-malam. Mikirnya ya bakalannya backgroundnya bukit, laut gitu kan. Tatonya selesai foto dia terkejut karena tiba-tiba ada kota dengan gedung tinggi yang gemerlap gitu. Padahal waktu foto dia bilang katanya belakangnya nggak ada, tuh pohon sama bukit aja. Tapi kalau dilihat dari fotonya kayak itu bergedung semua nih. Aku insert foto ya kayak. Gue yakin dokter ini nggak ngedit fotonya sih, kayak. Tapi gedungnya lihat dong segemerlap itu, ngerti nggak sih? Bingung nggak? Bingung banget. Dan nggak tahu ya, wallahu alam ini editan atau bukan. Tapi feeling aku yakin dia nggak editan. Nah itu dia tadi cerita-cerita mengenai kota Saranjana yang tidak terlihat dengan kasat mata, yang masih menjadi misteri dari zaman dulu sampai detik ini. Karena apa, mungkin ada peradaban yang lebih maju dibanding dunia kita sekarang. Kita nggak ada yang tahu ya Besti, karena menurut aku aja nih ya, ini ada intermezzo dikit nih, menurut aku aja ya, di zaman dulu tuh orang bisa bikin piramida aja tuh udah agak kayak dari mana belajarnya gitu kan. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan kalau sebenarnya ada kota yang lebih maju di dimensi lain gitu. Dan yang jumlah penduduknya lebih banyak dari Indonesia gitu. Ya kan? Gimana menurut kalian? Ada nggak cerita-cerita lain tentang kota Saranjana yang aku belum ceritain atau kalian bisa sharing juga? Kali aja ada yang punya pengalaman pribadi dengan kota Saranjana. Kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa juga komen di bawah cerita apa lagi nih selanjutnya yang harus aku bahas. Oke Besti, mari kita tutup aja videonya. See you on the next Tasya First. Bye-bye.